Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, yaitu Munajiro dan Mastuti Alawiyah, ingin mempresentasikan tentang memahami konsep perbandingan. Adapun visi STKIP Latansa Masyiro menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidikan profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Selanjutnya, misi STKIP Latansa Masyiro. Yang pertama, menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kedua, mengadakan penelitian mengenai isu kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. Yang ketiga, mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Dan yang terakhir, menjalin kemitraan antar institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Di sini ada visi pendidikan matematika, menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional, dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada 5 tahun ke depan, serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan Tridharma perguruan tinggi dan nilai-nilai Islam. Misi pendidikan matematika, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna, dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan pendidikan matematika, dibingkai nilai-nilai luhur kemanusiaan dan berakhlakul karimah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah bidang pendidikan matematika berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik. Yang ketiga, mengembangkan model-model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis information communication technology dalam perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. Yang terakhir, menjalin pola hubungan kerja yang baik antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Memahami konsep perbandingan. Makna dari perbandingan sendiri yaitu suatu proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Perbandingan dapat dinyatakan dengan sederhana atau dengan pecahan. Macam-macam perbandingan. Yang pertama, perbandingan senilai. Perbandingan senilai disebut juga sebagai proporsi. Perbandingan senilai melibatkan dua rasio yang sama. Jadi dapat dijelaskan secara sederhana bahwa perbandingan senilai merupakan suatu pernyataan yang menyatakan dua rasio adalah sama. Contoh perbandingan senilai yaitu perbandingan banyaknya tepung dengan banyaknya roti yang dibuat. Semakin banyak tepung yang digunakan, maka akan semakin banyak pula roti yang dibuat. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai merupakan antara dua variabel. Misalnya, perbandingan antara ukuran gigi mesin bermotor dengan kecepatan. Ukuran gigi mesin bermotor yang kecil akan menghasilkan kecepatan yang besar. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat merupakan salah satu perbandingan yang melibatkan lebih dari satu perbandingan. Contoh permasalahan berkaitan dengan perbandingan bertingkat, misalnya perbandingan kelereng Abdul dan Beni adalah 3:5. Sedangkan perbandingan kelereng Beni dengan Ciko adalah 4:3. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut perlu menentukan rasio atau perbandingan dari kelereng Abdul, Beni, dan Ciko. Cara menghitung perbandingan. Cara yang dapat dilakukan untuk menghitung perbandingan yaitu sebagai berikut. Buatlah model dari permasalahan yang akan diselesaikan. Tentukan jenis perbandingan yang akan diselesaikan. Jenis perbandingan dapat berupa perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, perbandingan bertingkat, atau jenis yang lainnya. Susun persamaan dan hitunglah perbandingan untuk menentukan informasi yang ingin diperoleh dengan menggunakan rumus perbandingan. Pada bagian berikut ini akan dijabarkan beberapa rumus perbandingan. Rumus perbandingan. Dari suatu permasalahan mengenai perbandingan, buatlah model dalam bentuk tabel untuk mempermudah dalam memahami permasalahan. Tabel perbandingan dapat berupa tabel seperti berikut. Dari model tersebut dapat disusun persamaan atau rumus untuk menyelesaikan perbandingan. Nah, tabelnya yang di bawah ada variabel 1, variabel 2. Variabel 1 A1, variabel 2-nya B1, variabel 1 A2, variabel 2-nya B2. Yang pertama, rumus perbandingan senilai yaitu A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Yang kedua, rumus perbandingan berbalik nilai yaitu
A1 per A2 sama dengan B2 per B1, maaf. Selain kedua rumus perbandingan tersebut, juga terdapat rumus perbandingan jumlah dan selisih. Yang ketiga, rumus perbandingan jumlah. Jumlah objek sama dengan jumlah rasio per rasio yang diketahui dikali banyak objek yang diketahui. Yang keempat, jumlah rumus perbandingan selisih. Selisih objek sama dengan selisih rasio per rasio yang diketahui dikali banyak objek yang diketahui. Nah, di sini ada contoh soal perbandingan. Yang nomor 1, Hendra mengendarai sepeda motor menempuh jarak 32 km dengan menghabiskan 4 liter bensin. Jika Hendra mempunyai 7 liter bensin, berapa jarak yang dapat ditempuh oleh Hendra? Pembahasan diketahui bensin. Bensinnya 4 liter dan jarak yang ditempuh adalah 32 km. Nah, jika bensinnya 7 liter, berapakah jarak tempuh yang akan ditempuh oleh Hendra? Permasalahan tersebut merupakan permasalahan perbandingan senilai, sehingga 4/7 sama dengan 32 per X. X sama dengan 7 kali 32 per 4 sama dengan 56 km. Jadi jarak yang ditempuh oleh Hendra dengan 7 liter bensin adalah 56 km. Latihan soal. Suatu pekerjaan jika dilakukan oleh 8 orang akan selesai dalam 18 hari. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 12 orang, maka berapa hari pekerjaan tersebut akan selesai? Silahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.